Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah allati tasuna biwal arham innallaha kana alaikum raqiba. Monggo kawiwitan kanthi doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi doa kula panjenengan sedaya katampi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, ya, kutep yang kita bagi malam ini kita akan terangkan. Ning ketoke lali mboten diasta nggih. Yo ora apa-apa. Ya, jadi temanya jangan kau tahan rahmat yang turun. Ini berdasarkan hadis perbincangan Rasulullah SAW mengingatkan Asma binti Abi Bakar. Itu. Namun sebelumnya kita akan bahas urut, kita coba, kita lihat ya. Janjane pengertian sedekah menurut para ulama itu apa toh? Ya, itu. Jadi di halaman 4 dan 5. Ya, jadi pengertian ya sedekah ya menurut para ulama itu. Yang pertama menurut Hasan Al-Basri ya, yang kemarin sudah kita sampaikan biografi beliau ya, bahwa Hasan Al-Basri merupakan ya putra susuannya
ya, Ummu Salamah, salah seorang di antara istri-istri Rasul, yang beliau lahir di Madinah pada tahun 2001 Hijriah, akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, monggo tunjuk ingkang sampun kantuk. Ya, beliau di Madinah ya selama 14 tahun. Di usia ke-14 itu ya beliau pindah ke Basrah, maka dikenalnya ya itu besarnya adalah Hasan al-Basri, ya, itu Hasan dari Basrah, yang beliau merupakan ulama sangat terkenal, ya, sampai dijuluki oleh para ulama, ya, tidak ada orang yang datang menemui Hasan al-Basri kecuali ya ada masalah. Tetapi tidak ada orang yang pulang dari rumahnya Hasan al-Basri kecuali masalahnya telah terulai, ya, telah selesai. Ya, memang luar biasa Hasan al-Basri itu. Nah, beliau memberikan deskripsi sedekah, ya, itu begini, ya. Sedekah adalah bentuk pembuktian keimanan seseorang yang diwujudkan melalui sifat dermawan. Jadi Hasan al-Basri menyampaikan bahwa ya pembuktian keimanan seseorang, iman itu perlu bukti, ya, itu. Lah, pembuktian keimanan seseorang itu salah satunya adalah ya sedekah. Itu ya, jadi melalui sifat dermawan, kemudian ketulusan dan kerendahan hati. Jadi ada 3 di situ, ya, kedermawanan, ketulusan, dan kerendahan hati. Artinya ya sedekah itu bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk pamer-pameran. Nanti ada pembahasan di dalam, ya, itu ya sedekah itu diambilkan harta yang terbaik. Bahkan ya zaman jahiliyah, ya, ketika bangun Ka'bah, ya, itu menggunakan harta terbaik. Ngapa? Ya, wong musyrik itu punya keyakinan kalau harta yang disedekahkan itu bakal kekal, bakal dimek, ya, bakal jadi miliknya nanti di akhirat. Wih, wong musyrik, ya, itu, ya. Jadi ya kisah ya dalam pembangunan Ka'bah dulu itu, ya. Kemudian Hasan al-Basri, beliau memandang bahwa bersedekah bukan sekedar berbagi harta, tetapi manifestasi nyata dari akhlak yang baik dalam menolong sesama. Ya, sedekah itu tidak sekedar bagi-bagi harta, tetapi itu merupakan pembuktian, ya, merupakan pembuktian, ya, dari akhlak yang mulia untuk peduli, ya, terhadap sesama. Itu, ya. Kemudian kita lanjutkan, ini ada kita ambil, ya, kita nukilkan dari 5 qaul, ya, 5 atau 6, ya. Kemudian menurut Al-Jurjani, ya, itu beliau memberikan pengertian sedekah, ya, sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada pihak yang berhak menerima, yang diiringi dengan harapan mendapatkan pahala langsung dari Allah. Jadi sedekah itu, ya, itu pahalanya langsung dari Allah. Sebagaimana amalan apa sing pahalanya langsung dari Allah? Puasa, saum, ya, puasa itu subhanallah, ya, itu
Maka ketika Allah menyampaikan di dalam hadits qudsinya, saumuli, puasa Ramadan itu ya untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendirilah yang akan memberikan balasan. Ya, itu orang puasa itu amalan ibadah yang waktunya cukup panjang, yang bisa mengendalikan mung awake dhewe. Nek ngapusi ora nek sing ngerti kejaba dheweke karo malaikat pencatat sama Allah. Itu ya, itu puasa. Umpamanya kita kerja atau tukang yang sedang bekerja ya puasa, itu ya nek awan-awan raup karo wudu ya itu kena tetesan banyu itu masya Allah ya, itu kalau bukan karena ya untuk mencari ridho Allah ya, itu karo raup karo ngombe sapa sing ngerti renek ya. Maka disitulah mulianya amalan-amalan yang langsung ya dari Allah pahalanya itu, termasuk sedekah itu ya. Orang yang bersedekah itu bukan dia sudah tidak butuh harta, dia masih membutuhkan, bahkan dia sangat membutuhkan. Maka di sini nanti ya ada ya sedekah sing paling agung, sing paling apik itu pas ngopo. Kemudian yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sudah sangat terkenal sekali ya, itu beliau menekankan bahwa sedekah yang sempurna harus didasari oleh niat yang tulus dan terhindar dari sifat riya agar pahalanya melimpah. Ya namanya Imam Al-Ghazali kan terkenal ahli sufi ya, itu ya ahli sufi. Maka ya yang beliau urus itu berkaitan dengan ketulusan hati. Jadi wong sedekah kuwi, wong sedekah kuwi ya menurut beliau itu betul-betul hatinya harus dibersihkan. Nggak ada niatan yang lain supaya apa? Supaya besok neng akhirat mentes. Nggih, mboten gabuk mentes. Mentes kali gabuk mentes benten to mboten? Benten ya. Niku ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian menurut Imam An-Nawawi ya di dalam Syarah Muslim ya beliau menyebutkan bahwasanya bersedekah sebagai bukti nyata keimanan seseorang ya, bukti nyata keimanan seseorang. Sedekah juga diyakini akan menjadi naungan atau pelindung bagi pelakunya di padang mahsyar kelak. Ini yang banyak juga diungkap ya, itu bahwa di mahsyar ya, di dalam teks yang lain ya, itu orang itu akan berdiri tegak 50.000 tahun nunggu giliran napa? Hisab dan mizan. Ya, setiap orang itu akan mendapatkan dua, hisab dan mizan. Kalau hisab itu yang dihitung kuantitas amal, kalau mizan itu yang dihitung kualitas amal. Kuantitas amal itu ada kaitannya dengan catatan malaikat. Kalau kualitas amal ya itu nggak ada hubungannya dengan catatannya malaikat, itu otoritasnya Allah. Makanya di situ kemarin yang pernah kita sampaikan ya, itu ada 3 kelompok ya
yang di dunia luar biasa, ya, tapi ternyata begitu ya pertama kali neraka dibuka, ya, 3 kelompok itulah yang dimasukkan, diparkir dulu, ya, diparkir dulu itu, ya. Dan malaikat nggak tahu kenapa dia berbuatnya bukan untuk mencari ridha Allah, tetapi dia berbuatnya untuk mencari kemasyhuran di dunia. Ya, maka para ulama mengingatkan, ya, tentang innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu tergantung daripada niatnya, ya. Itu ora mung ketoke, ya, ketoke apik niate elek dadine elek, ya. Makanya termasuk kehidupan di dunia, ya, ketika terjadi penelitian, ya, maka di sana selain daripada dohir masalahnya, maka di sana ada urusan motif. Nah, motif itu niat, ya. Motifnya ngopo to dek ngono kuwi. Itu, ya, ini Imam An-Nawawi, ya. Kemudian, ya, fuqaha, ya, para ahli ilmu fikih, ya, itu beliau memberikan, ya, pengertian bahwa makna sedekah setara dengan konsep kebaikan secara menyeluruh. Bahasa Arabnya, ya, yaitu kullu ma'rufin shadaqah. Segala kebaikan itu bisa bernilaikan sedekah. Segala kebaikan itu bisa bernilai sedekah. Maka di dalamnya sini, ya, juga ada apa itu hadis-hadis, ya, tidak sekedar memberikan harta, tetapi menolong orang, menguraikan masalahnya orang, ya, itu semuanya termasuk, ya, sedekah, ya. Itu, ya, jadi, ya, segala, ya, kebaikan. Kemudian untuk yang terakhir, ya, yang kita masukkan di sini, yaitu menurut Imam Asy-Syatibi, ya, itu beliau pencetus ilmu maqasidus syariah, ya, itu, ya, yang mengkodifikasikannya, ya. Kalau ilmu maqasidus syariah, ya, sejak, ya, zaman apa itu, ya, Imam Al-Ghazali sudah ada, ya, tetapi, ya, mulai dibukukan sendiri, ya, baru zamannya beliau. Itu, ya. Beliau menyebutkan bahwasannya, ya, sedekah bukan sekedar pemberian materi, melainkan instrumen ibadah sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Ya, karena memang maqasidus syariah itu seperti itu. Segala sesuatu, ya, yang bertujuan untuk memberikan maslahat kepada orang lain dan mencegah terjadinya mafsadah ataupun kerusakan, itu masuk dalam urusan sodakoh, ya, itu, ya. Tujuannya untuk apa? Beliau menyebutkan tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi sampai sejauh ini dalam tinjauan maqasidus syariah urusan sodakoh itu, ya, menciptakan kedamaian, menciptakan keseimbangan di masyarakat. Apa masalahnya? Kalau jurang, ya, yang punya dan tidak punya itu terlalu jauh, ya, maka akan memancing, ya, orang-orang yang tidak punya, yang tidak ada jalan keluar, ya, itu akan berbuat yang aniaya. Itu,
Ya, makanya ya beliau menyoroti dari sisi itu. Ya. Kemudian ya kita sampaikan ya yang sesuai dengan temanya ini ya di pengantar di halaman, nanti di dalam diulang ya, di halaman ketiga. Qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu. Dari Asma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, latuki payuka alaiki waqala latuhsi payuh siallahu alaiki. Wahai Asma, ya itu, janganlah kamu menahan hartamu, karena jika kamu melakukannya maka Allah akan menahan berkah kepadamu. Ngeri ya. Itu. Ini ada yang dimahdubkan. Apa yang dimahdubkan, yang dihilangkan? Fiilnya ngapa, kon menahan ngopo toh? Ya, itu. Aslinya, wahai Asma, janganlah kamu menahan hartamu untuk disedekahkan. Cuma sedekahnya nggak diucapkan sama Rasul karena konteksnya pembicaraannya masalah itu. Itu karena jika kamu melakukan penahanan harta dari ya mengeluarkan sedekah atau sedekah, Allah SWT akan menahan berkah kepadamu. Maka kalau dalam kehidupan kita itu kadang-kadang kok uripku kok ampang banget ya. Ya. Ampang nih kan nggak bisa diterjemah nih, yang bisa ngerasani awake dhewe. Ya, uripku kok ampang banget ya. Jane iki nek dihitung-hitung ya oke. Ya, ning kok ya ora cukup, enek wae masalah. Maka yang dikoreksi pertama kali adalah bagaimana sedekahnya. Yang dikoreksi pertama kali. Kalau itunya sudah, ya baru dikoreksi yang lain-lain. Mungkin kita mendolimi orang lain. Kalau itu juga sudah, ya maka semua ya kita itu sudah berada di atas rel, tetapi masih seperti itu. Tinggal terakhir kita berdoa, mudah-mudahan itu karena kecintaan Allah SWT ya untuk meningkatkan keimanan kita. Itu terakhir. Jangan langsung pede ke situ dulu. Itu ya. Maka berkah niku terjemahane napa to? Murakabi. Ora iso ya. Berkah barokah itu ora iso diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun ya bahasa yang pas sesuai dengan dok ataupun perasaan bahasanya. Ya, berkah itu murakabi. Ya, itu murakabi karo mencukupi ya beda meneh ya. Itu ya, beda meneh ya. Kalau orang Jawa bisa bahasa daerah kita masing-masing ada lah ya. Itu ya. Kemudian ya beliau menyampaikan waqala la tusipai yushiyallahu alaiki, dan janganlah kamu menghitung-hitung hartamu, yaitu menimbunnya, karena jika kamu melakukannya maka Allah juga akan menahan berkahnya kepadamu. Enek loro ya, siji ojo pisan-pisan nahan sedekah, nahan sedekah. Kalau seperti itu Allah akan tahan berkahnya. Nomor dua ya, janganlah kita terlalu ya banyak mementingkan nabung ya, itu maka kalau seperti itu Allah akan menahan
ya, curahan harta ya yang diturunkan kepadamu. Kenapa? Hikmahnya, sebagian harta yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita itu ada hak orang lain. Nah, kalau kita oleh Allah sudah dibukakan jalan ya untuk menjadi sarana orang-orang lain mendapatkan rezeki, terus dindek nih karo kita sendiri ya, maka Allah akan ambil ataupun akan pilih orang lain yang bisa ya dijadikan sarana untuk mengurus orang lain. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syatibi tadi, yaitu ya sedekah termasuk ya mengurusi urusan keseimbangan kehidupan sosial ya. Itu ya, ini nomor ya 1 ya, karena banyak banget ini, kalau dianu semua nggak cukup ya. Kemudian kita lihat di dalam firman Allah ya di halaman 8 ya, surat Al-Imran saja, kalau yang lainnya banyak di situ. Ini yang banyak dipelintir ya. Itu Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ya. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu ya kuat menginfakkan dari hartamu yang terpilih, sampai kamu punya kemampuan untuk menginfakkan apa yang paling kamu senangi. Ya, itu. Maka dan apa saja yang kamu nafkahkan itu sesungguhnya Allah Maha tahu. Ini di berbagai macam ya, ada kelompok-kelompok yang kurang lurus. Ayat ini biasanya dinggo pokil-pokilan karo kiai, karo mubalek, karo ulama, karo wong-wong ya sing tidak bertanggung jawab. Itu ya, banyak kasus ini. Itu ya, sudah terkenal ya, kemudian ya ada jamaah datang bawa mobil yang bagus ya, didalili ya, kamu tidak sempurna iman kamu kalau sampai kamu tidak mampu menginfakkan apa yang paling kamu cintai, padahal yang kamu paling cintai mobil itu. Pernah mencuat kan di media? Pernah, banyak. Ya, padahal kaitannya di sini ya itu maf'ulnya itu bukan sing ngomong gitu loh ya. Objek yang menjadi ya tempat untuk diberi itu bukan mubaleknya, bukan sing ngomong. Ya, mubalek itu hanya menjadi apa? Connecting, perantara. Ya, itu jek mobil. Ada yang lebih daripada itu. Loh, kasus yang geger Blitar dulu kan itu. Ya, itu. Ya, geger. Karena apa? Ya, mantan anyar si Daily ini ngamuk lah.
Loh, nek wong lanang urip ning alam donya sing paling dicintai kan ya bojo loh. Ya, itu. Lah, hal-hal yang kayak gini ya, ini memang nasnya benar, teksnya benar. Tapi dipelintir. Lah itu yang jadi rusak tuh seperti itu. Ya. Dalil-dalil yang kemarin ya baru mencuat ya di berbagai macam kota ya, terus sekarang reda. Apakah ketika reda itu mungkin sudah hilang? Mugo-mugo nek sing wis kecekel ya hilang, nek sing ora ya ora. Ya, kasus pesantren sana, kiai sana, kiai sana, kiai sana ya, ya itu dalilnya ya ini. Ya. Berapa kasusnya itu? Tidak ada seorang pun yang mau untuk mengadukan. Kenapa? Ya, dia merasa itu ibadah. Kan kurang ajar. Ya. Maka oleh sebab itu, hal yang seperti ini kita ungkap ini ya, agar supaya kita ya mendapatkan warning. Bukan semuanya kayak begitu, tetapi ada hal-hal yang memang ya perlu waspadai. Ketika ajaran itu nalingsir seko nurani sing suci, akal sing sehat, berarti di sana ada masalah. Ya, Pak, kula aturi nggih. Ya, itu ujian sing paling berat kepada para dai, para tokoh agama. Apa meneh cek nom? Ya, itu urusan ya bondo karo urusan ya waduan. Itu ya banyak di mana saja, di kota mana saja ada. Itu makanya kalau jadi tokoh, baik orang perempuan itu apakah dia masih punya suami atau ya masih single atau menjanda, ya itu hati-hati, gundelono syariat ya, tidak boleh berduaan ketika dia tuh mengadu ya, apalagi istilahnya pakai medsos ya. Kalau mengadukan persoalan keluarga harus bersama dengan keluarganya. Banyak kasus-kasus seperti itu. Ya, itu akhirnya apa? Pertama kali mengadukan persoalan anaknya, ya, terus lama-lama ya ngajukan proposal kuluk karo suaminya, ya minta dinikahi karo ustadznya. Banyak. Itu. Ngapa to kok kaya ngono terjadi? Ya setan kuwi pinter. Ya, itu godaan manungsa kuwi disesuaikan dengan tingkatannya. Nek tingkatannya itu adalah orang yang ahli agama, ya setan sing godho ya sing pinter banget. Ngapa masalahe? Jane gurune padha. Gurune wong Islam niku wahyu sing ngantek nanti donya jebol ijek tetep enek Quran itu, wahyu itu. Gurune setan niku iblis sing njaluk ya urip ngantek menjelang kiamat nanti, dan itu menjadi guru hingga hari ini. Itu cuma beda disiplin. Nek iblis itu setiap pagi itu ada apel pagi ya, untuk evaluasi kemarin apa yang ya yang didapatkan ataupun prestasinya, kemudian hari itu dia mau ngapa. Lah nek kita ya itu kadang-kadang lupa zikir pagi dan sore pun kadang-kadang
lupa. Hati-hati ya. Jadi ini surat Al-Imran ini surat yang cukup bagus ya, tetapi kadang-kadang dipelintir. Muga-muga kita sekalian ya dipandaikan oleh Allah ya untuk menjadi orang yang amanah dalam urusan hidup ini. Itu. Ya, kita lanjutkan di halaman 10. Ya, itu di halaman 10. Ya. Ini sangat terkenal sekali. Mana kosot sodakotun min malin wa mayadallahu abdan bi abin ila izan wa ma tawaddo'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Ya. Tidaklah bersedekah itu akan mengurangi harta. Jadi wong sodakoh itu ketoke kelong ning ora bakal kelong. Ini urusannya keyakinan. Ya, urusannya keyakinan. Dan untuk tingkatan awal, ya, untuk tingkatan awal, ya, orang bersedekah mengharapkan barokah langsung dari Allah itu masih boleh. Nanti kan diganti sama Allah, boleh. Tetapi untuk tingkatan sudah, ketika tingkatannya sudah lebih tinggi daripada itu, ya, dia bersedekah itu sudah tidak ada urusannya lagi. Apakah Allah akan ganti atau tidak ganti? Yang jelas dalam keyakinan itu nasnya, ya, itu secara teknas pasti Allah akan menggantinya nanti di akhirat. Teknya seperti itu. Nah, ketika seseorang bersedekah nanti di akhirat tidak mendapatkannya, ya, itu urusannya apa? Urusannya karena syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi. Mungkin dia riya, mungkin dia ini, mungkin dia ini, mungkin dia ini, ya. Sehingga ya kualitas ya sedekahnya ya itu ya batalkan oleh Allah, ya, itu. Ya, karena riya kan merusakkan amal, ya, itu. Wa ma jadalu abdan bi abin ila izan. Tidaklah seorang hamba, ya, ketika dia itu ya menjadi pemaaf, ya, itu kecuali dia akan dimuliakan oleh Allah SWT. Itu. Jadi pemaaf itu mulia. Itu. Nah ini banyak hal, ya. Pemaaf niku kok pahalane gede banget, itu masalahnya apa toh? Masalahnya apa toh? Abot. Ya. Itu. Nek di ya konyo-konyo itu dia tidak punya kemampuan, ya karena memang rawani. Ning kalau ketika itu dia punya kemampuan, namun dia mampu menahan diri, itulah ya yang dimaksudkan dalam teks ini, ya, dia ya ditambah oleh Allah kemuliaannya. Contoh Umar bin Abdul Aziz digugat karo rakyate, ya, datang dari salah satu wilayah, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, kenapa di wilayah ya saya tidak ditegakkan hukum Islam? Wes nrocos saya, ya, itu. Terus dibilang wae pulan, ya lah kalau kamu umpamanya kayak gini nih, terus tak tangkap, terus tak anuan, terus kamu bisa ngapa? Meneng akhirnya. Itu ada dua konteks. Satu, ya, orang datang mencaci maki habis-habisan Umar bin Abdul Aziz, termasuk ada konteksnya ini. Akhirnya digitukan sama Umar bin Abdul Aziz sama Khalifah.
Terus akhirnya dinasihati, bulan, kalau sekedar menetapkan hudud di wilayah situ, detik sekarang saya tetapkan jadi. Tapi persoalannya gimana masyarakat yang belum mudeng agama? Maka memahamkan masyarakat terhadap agama, terhadap Islam, itu harus lebih didahulukan untuk membangun kesadaran dalam beragama dibandingkan sekedar palu godam tegaknya hukum. Ditakut-takuti hukum. Ya, ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz loh yang ya itu. Lah itu termasuk ya yang sering kami sampaikan ya, dasar para pendiri bangsa Indonesia. Kenapa pendiri bangsa Indonesia ini 90%-nya bahkan lebih itu para ulama, ning hudud kok ora ditegakkan ning Indonesia? Masalahnya ini mengambil kolnya Umar bin Abdul Aziz ini karena tidak ingin ya tegak hudud ning masyarakatnya orang ngerti agama. Ya, maka di sana ada ya dalam konteks belajar fikih ya imam madhab ya itu ya orang itu kurang bagus kalau pertama kali belajar fikih ning kudu didahului fikih akbar ya itu ya fikih akbar. Fikih akbar itu apa toh? Akidah. Itu apa toh masalahnya? Fikih akbar itu mengurusi ketundukan hati ya kepada Sang Pencipta ya, Allah, Rasul ya, terus ya bagaimana mestinya ya kepada Allah ya, mestinya kepada Islam itu harus bagaimana, tauhidnya itu diluruskan, dingerteknya dulu. Baru setelah itu belajar fikih ya yang kaitannya dengan urusan syariat ini. Apa masalahnya? Ya, fikih itu mengajari tata cara seseorang dalam mengibadahi Allah. Ya, tapi kalau akidah itu berbicara tentang eksistensi Allah dan Rasulnya. Jadi ngerti sik kedudukannya, ya kemudian tata cara ngibadahnya kayak apa. Masalahnya orang ngono, nanti akhirnya orang beribadah itu atine kering. Ya, mung sekedar menjalankan kewajiban, cenderung ngakali syariat. Akhirnya apa ya, ada kasus-kasus lucu ya itu ya tentang ini apa itu berkelakarnya orang yang punya ilmu ya itu wong lanang karo wong putri ora oleh salaman itu kan nek langsung ya, nek nganggo kaos tangan kan ropopo. Nah itu kaitannya dengan ini ya, karena ya digoleki ilahnya. Nanti terus berkembang loh. Goncengkan perempuan nggak mahram tuh nggak apa-apa. Selama sing gonceng nih karo sing digonceng nih ya podo-podo nganggo pakaian. Nek ora nganggo pakaian kuwi lagi ora oleh. Lah kan kuwi jenenge kurang ajar loh. Nah itu sampai dipeleset nih kayak begitu itu ya. Dan kalau kita berhadapan dengan orang yang kayak gini ya, itu ada kaidah-kaidahnya, ini adalah dengan ilah ini. Walaupun itu dipelintir-pelintir, kita nggak bisa ngapa-ngapa. Istilahnya nek orang hati-hati ya ngajari wong dregil.
Ya. Tetapi ketika ya akidahnya sudah lurus, ya, itu dia mempelajari tata cara mengibadahi Allah itu bagaimana untuk ya membuat ibadahnya itu ketundukannya dengan ketundukan tata cara yang benar. Jadi kayak gitu itu masalahnya, ya. Jadi di situ ya. Kemudian ya wala tawadhu'atun lillahi ila rafa'ahullah, ya. Tidak ada seseorang yang tawadhu karena Allah, ya, kecuali dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tawadhu itu menyebabkan seseorang itu diangkat derajatnya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya, ya, dulu pernah kita bahas, ya, di dalam hadis yang cukup panjang, semua permukaan bumi yang tersentuh oleh sinar matahari, maka itu nanti dakwah Islam akan masuk ke situ. Baik ya dengan peperangan atau dengan kemuliaan. Itu. Lah ternyata sekarang silahkan buka data sebaran umat Islam, renek negara sak donya iki, ya, sing sak negara iku renek wong Islam iki renek. Ya, dan saya karena memang ya pernah buka itu semuanya, ya, mengurutkan yang betul-betul terheran-heran, ya, rata-rata ya pencetus dakwah di berbagai macam belahan bumi itu dari orang Nusantara. Bukan wong Indonesia loh, ya, wong Nusantara. Karena kalau kita berbicara Indonesia itu lagi 45 dek wingi. Ya, wong Nusantara embrio Indonesia. Ngapa sing ditangkepi karo Belanda, karo Portugis, karo ini, karo diguang ngene ngendi wae. Itu jadi embrio perkembangan Islam yang luar biasa seperti di Afrika Tengah, ya. Itu ya seperti yang sangat terkenal yang kita kenal kan Amerika Latin. New Zealand itu umat Islam besar sekali dari Indonesia, ya. Dan anehnya, ya, orang Nusantara yang akhirnya sekarang jadi Indonesia ini, maaf ya, bahasa sing ora enak ya dirungokne itu, maaf ya, kadang-kadang jik rodok kopet, nggih, ngertos nggih? Itu hampir tidak ada yang murtad, ya. Ketika dia dibuang di berbagai negara, atau kalau sekarang adalah istilah jadi TKI dan TKB, ya, itu ketika dia ya sudah urusan keyakinan, ya, pokoknya aku wong Islam, wong tuaku Islam, ya, aku kudu mati Islam, ya, itu ya anak-anakku kudu juga Islam. Dan dari situlah perbaikan dirinya yang tadinya itu tadi, yaitu menjadi orang-orang yang baik. Apa to masalahe? Itulah pengaruh luar biasa dari dakwah Wali Songo. Penjajahan kan abad 17-an. Dewan Wali Songo kan 1412 berdirinya. Kita ambil yang tengah saja, ada yang 8, ada yang 18, ada yang 20. Sebelumnya wali-wali sudah banyak. Tapi berdirinya Dewan Wali Songo adalah 1412. Atau 1408. Itu. Ya. Apa masalahnya? Ya,
dia mengislamkan orang Nusantara itu dari budaya. Maksudnya apa dari budaya? Dari hati ke hati, dengan akhlak, dan perkembangan hari ini ya, tidak sedikit ya orang masuk Islam di Jakarta sampai hari ini ya, itu adalah urusan akhlak. Ngopo Kim Jong Un ya kok ngizinkan wong Indonesia ngedekne masjid pertama kali ya sejak berdirinya Korea Utara ya, itu orang yang pertama kali diizinkan mendirikan masjid wong Indonesia. Apa alasannya? Aku seneng karo wong Indonesia tuh karo wong Islam kuwi urusane resikan. Itu resikan. Ya. Jadi kayak begitu. Maka oleh sebab itu ya tawaduk tuh kayak begitu. Ya kayak contoh ya, hari ini ya mungkin sing rada anu ya GP ya motor 3. Selama ini kan nggak pernah ada nuansa wong Islam sing eneng kono sing muncul. Ya, lah karo bocah bocil ya cah Gunung Kidul usianya 17 tahun, donya geger sekarang. Apapun perilaku dia itu menjadi ya bintang. Mangan nganggo tangan, sopan santunnya, ya itu dia menjaga sholatnya. Ibu kerudungan rapat loh ya. Itu ya lah itu urusan akhlak. Makanya di dalam hadis tadi semua permukaan bumi yang sinar matahari turun ataupun menyinari permukaannya, maka di sana nanti Islam akan masuk, dan hari ini terbukti ya, dan hari ini terbukti ya. Kemudian ya nomor 10 yang B. Ini yang ya, ini sedekah yang paling apik itu ini. Ana Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu sadaqatin a'dhamu ajron. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jaa rajulun, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW kemudian bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayu sodakotin a'dhamu ajron. Sodakoh apa ya Rasul sing paling gede pahalane? Ya, sodakoh sing paling gede pahalane. Jadi kita ya beramal itu bedane wong sing duwe ilmu karo sing ora duwe ilmu niku ngaten. Nek wong sing duwe ilmu beramal iku milih sing napa? Fadilahe gede. Nek umpamane males salat rawatib sing 10 rakaat, aja pisan-pisan ninggalne rakaatil fajri. 10 ora usah lah, dijukuk sing loro wae. Ning aja kabeh ora. Ya. Itu saya sampai hari ini ya otak saya belum bisa nyambung gitu. Saya baca Imam Ahmad tuh 40 tahun ora turus go salat wengi. Bukan nggak turu 24 jam loh ya. Selama 40 tahun kalau malam hari itu nggak pernah tidur untuk sholat malam itu Imam Ahmad.
Ya. Itu. Lah ini kita sing yuswane wis kepala 5 munggah, kepala 6 munggah. Ya. Kuwi mesti turune mung sithik. Yuk kita pakai untuk itu. Ya. Saya mulai bulan Muharram tahun 48 ini, ya, 1448 ini, ya, hampir wangel tidur, ya, sore itu, ya, apa itu malam itu, kalau pas nggak ada acara, habis isya itu paling les gitu 5 menit atau 10 menit atau 1/4 jam, tapi itu bangun, ya, itu, ya, itu kita coba menikmati. Kalau sebelumnya saya selalu menunggu jam 12. Pengennya, tapi ternyata Qurannya kan nisfau awingkus minu qalila auzid alai waratilil qur'ana tartila. Waktu sholat malam itu sepertiga awal atau sepertiga akhir. Setengah malam itu jam 00, sepertiga malam itu artinya 4 jam, berarti 00 kurang 4 berarti jam 10. Ya, itu. Atau ya 00 tambah 4 sekitar menjelang subuh. Itu ya akhirnya ya biar santai ya sudahlah. Ya, itu. Ya, jam 10 mulai sholat ya, itu waktune ya longgar banget ya, ora kaya duyak-uyak ya. Niku. Ya, kalau pas ya. Tapi nggak bisa ya itu. Paling yang memang betul-betul itu adalah ya seminggu sekali. Ya, kalau lainnya itu ya paling-paling ya seberapa lah. Ya, Imam Ahmad 40 tahun. Padahal yang diharapkan oleh Imam Ahmad kalau yang sama yang diharapkan oleh kita sami napa mboten? Sami toh? Nek ora ngapusi. Ya, kita mengharapkan ridho Allah. Kita mengharapkan ridho Allah itu sebagai bagian daripada sarana untuk mendapat rahmat. Karena rahmat Allah itu adalah kunci membuka jannah. Itu ya. Jadi ini ya, milih nek sholat malam witir, nek sholat siang hari duha. Ya, niku nek poso paling ora bid. Senin Kemis itu wabot, Pak. Saya nggak mampu untuk puasa Senin Kemis. Itu masalah nopo. Jarak ini kan rapodo. Telu karo papat kan jaraknya. Itu ya. Jadi ya karena memang alhamdulillah pisimannya ya masih ya enak saum Daud kali Senin Kemis niku. Nek Daud iku rasa mikir. Nggih to? Wis ra kangelan mikir ya. Wis pokoke sedina poso bar esuk ya ora mau gitu. Ning nek Senin Kemis ya niku mikir iki dina apa ngono lho ya. Ya. Abot. Ya itu ya, jadi itu ya, makanya milih ya itu. Qala Rasul menjawab, anta sodaqo wa anta sahihun syahihun. Kamu bersedekah tapi ketika itu kamu masih gagah perkoso. Yo, wong isih gagah perkoso ya kon sedekah. Pripun kira-kira? Abot. Ya. Niku masalah apa? Gagah perkoso niku pikirane jek akeh. Ini nek wis lara-laranan, engkrik-engkriken. Ya, niku alah timbangnya aku ya wis iki wis meh seketok wis rada asar-asar terus meh magrib ngono ya. Itu ya cepet-cepet sedekah timbangnya kebablasan engko. Ya, itu nek kebablasan niku kena Munafikun ayat 10. Nggih, itu wan fikum mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul
Ya, autu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu aku minal sholihin. Berinfakkanlah hartamu sebelum kematian itu datang. Nanti nek kematian tuh wis kaset teko, kamu ngomong ya, Rabbi laula akhartani, ya Allah, seandainya aku kasih waktu sithik we mundur, fasaddaqu aku minal sholihin, aku akan sedekah dan dadi wong kang soleh, ngapusi. Ya, niku ya. Mula nih ya, ketika kita masih dalam keadaan gagah perkosa ya, kita bisa memanage kekayaan kita untuk bersedekah ya, itu ya baik. Itu. Kemudian tahsal fakro wa ta'malul ghina. Yang kedua, ya, kamu bersedekah ketika itu kamu sedang nedeng-nedengi pengen sugih dan wedi miskin. Wijik sehat, pengen sugih, ya, ngitung banget piye carane ora jatuh kepada miskin. Ngono kon sedekah. Ya. Lah, wong sing sedekah dalam kondisi itu sedekah yang paling besar pahalane. Kenapa? Mampu mengalahkan nafsunya, mampu mendundukkan akalnya. Itu ya. Walatu milu hatta idza balagatil khulqum kultali pulan kada wali pulan kada wakot kana lipulan. Dan jangan sekali-kali kamu menunggu sampai nyawamu tekan ujung tenggorokan. Nalika kamu hidup ora sedekah kuwi ya, mengko ya nalika sakaratul maut kamu akan ngitung-ngitung bondoku sing iki ki nggo kae, sing iki nggo kae, sing nggo kae, sing iki nggo kae ya. Padahal dhek wis ra ndek kekuasaan apa-apa. Napa masalahe? Dhek mati bondone dienggo rebutan karo ya ahli warise, karena ketika dia mati sudah nggak punya hak. Itu. Nah, ini diingatkan. Ya. Lah, kalau kita itu istilahnya mepet, ya mepet sing disedekahne, ya sedekah kuwi milih sedekah sing nilaine napa? Amal jariah. Karena napa? Usia kita terbatas, sedangkan amal jariah itu nilai kebaikannya dipelihara di sisi Allah SWT ya, dan senantiasa berkembang dan nanti akan diberikan oleh Allah kepada dia ketika yaumul mizan dan hisab. Niku, ini namanya manajemen beramal soleh. Ya nek enteng kabeh ora apa-apa. Ning wong enteng kabeh niku mboten enten. Mboten enten. Niku mulane Rasul kan bersabda, khairul a'mal adwan wa in qalla. Saapi-api ngamal kuwi lumintune. Adwan niku lumintu, ora ajek. Ya, nek ajek mandek. Lumintu itu balik ya terus ya. Itu apa yang ya dia tekuni ya itu tidak pernah berhenti. Wa in qalla, walaupun sedikit. Maksudnya apa? Ya, ruang lingkup amal soleh itu tak terbatas menurut akal manusia. Lambok waktu kita tuh kuwabeh nggo ibadah tok ora bakal cukup. Oleh karena itu kita milih ya amal apa yang oleh Allah dimudahkan untuk kita. Iya carane, ndek ben kan pun kulaturne to tipe. Carane kita bisa ngerti amal sunnah apa yang mudah buat kita itu adalah ketika kita menjalankan amal sunnah itu kita merasa ringan, maka itu yang Allah rezekikan kepada dia.
Nek wis ketemu kuwi gondelono tenan, aja mandek nek urung mati. Karena nggak ada orang itu adalah ya kabeh arep digayuh ki ora enek. Maca Qur'ane ya top. Ya, itu puasa sunai ya top. Ya, terus wis kabeh ora enek. Ada kalanya dimudahkan orang itu untuk menasihati orang lain. Lakukan itu terus untuk kebaikan. Ya, ada kalanya sholat sunnah. Ya, itu. Ada kalanya sodakoh. Ada kalanya. Tapi ya, untuk yang minim-minim itu dilakukan, tetapi enek amal petingannya. Nek orang yang dimudahkan oleh Allah baca Quran, ya itu sedina sak juz niku Allah sak sebentar. Ya, itu. Ya. Tapi kalau memang dia tidak dimudahkan untuk urusan itu, ya sekedarnya saja, ya ojo ngantek kelendran, mosok sih seminggu ya sak lembar ora rampung. Ya, itu. Wong Quran itu adalah cahaya besok di kuburan kan ya. Itu ya cahaya kok. Dan itu adalah pemberi syafaat. Ya, itu ya Quran itu kan syafi'an ya. Itu ya pemberi syafaat kepada si pembacanya. Hadisnya kan kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah ya. Itu untuk selanjutnya ya kita lanjutkan ya kesempatan yang akan datang wong ya jenenge ya itu ya ora bakalan rampung semene kae ya itu. Ya moga-moga kita dimudahkan oleh Allah ya, kemudian apa itu ya sebagaimana yang kemarin kita sampaikan ya malam hari ini ya itu ya kota infaknya ya itu untuk ya pembebasan lahan yang untuk masjid ya Mas wis dihitung urung hitung lah ya. Ini berapa